Pernah kepikiran gak sih soal aturan-aturan tak terlihat yang sebenarnya ngatur hampir semua hal yang kita lakuin? Mulai dari cara kita nyapa orang, sampai cara kita ngantri. Nah, aturan-aturan inilah yang jadi semacam sistem operasi buat masyarakat kita. Hari ini kita bakal bedah gimana sistem ini bekerja dan kenapa ini tuh penting banget. Yuk kita mulai? Coba deh bayangin sebentar, sebuah dunia di mana nggak ada sama sekali aturan-aturan kecil yang sering kita anggap remeh. Kira-kira bakal jadi kayak apa ya kalau nggak ada lagi yang peduli soal hal-hal kayak nyerobot antrian di kasir? Duh, pasti bikin kesel banget kan? Atau gimana kalau misalnya nggak ada lagi tuh yang namanya saling sapa pas ketemu? Tiba-tiba dunia rasanya jadi lebih dingin dan asing. Dan yang lebih serius lagi, gimana kalau ngomong kasar ke orang yang lebih tua itu jadi hal yang biasa aja? Nah, kekacauan-kekacauan kecil kayak gini kalau digabungin bakal bikin masyarakat jadi tempat yang nggak nyaman sama sekali. Ini nunjukin betapa kita tuh butuh banget sebuah kerangka buat hidup bareng. Dan kerangka kerja itulah yang kita sebut norma. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya norma itu dan gimana cara kerjanya? Jadi, gampangnya gini. Norma itu adalah serangkaian aturan yang ngatur kelakuan kita. Tujuannya jelas banget, biar hidup kita jadi lebih teratur, aman, dan rukun. Anggap aja ini semacam lem sosial yang bikin kita semua tetap nyatu. Terus fungsi utamanya apa aja? Nah, norma itu ngebantu ngatur perilaku kita, menciptakan ketertiban, melindungi hak setiap orang, dan juga mencegah terjadinya konflik. Bahkan pada akhirnya, norma itu ngebentuk karakter kita jadi lebih baik. Tapi, norma itu bukan cuma satu aturan tunggal ya. Ini adalah sebuah sistem yang isinya ada 4 jenis utama. Masing-masing punya peran yang beda-beda. Yuk kita kupas satu persatu. Yang pertama, ada norma kesopanan. Nah, ini tuh soal sopan santun. Aturan nggak tertulis tentang gimana kita sebaiknya berinteraksi satu sama lain sehari-hari biar semuanya berjalan lancar dan nyaman. Contohnya, wah ada di sekitar kita setiap saat, bilang permisi pas lewat, pakai bahasa yang sopan ke orang yang lebih tua, dan tentu aja ngantri dengan tertib. Hal-hal kecil yang bikin interaksi sosial kita jadi jauh lebih enak. Selanjutnya kita masuk lebih dalam ke norma kesusilaan. Yang menarik dari norma ini adalah sumbernya. Kalau tadi dari masyarakat, yang ini datangnya dari dalam diri kita sendiri. Ini tuh semacam bisikan hati nurani tentang mana yang benar dan mana yang salah. Ini tentang prinsip-prinsip dasar, kayak jujur, punya integritas, dan gak merugikan orang lain. Anggap aja ini kompas moral yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ketiga, ada norma hukum. Nah, kalau yang ini beda banget. Aturan ini dibuat secara resmi sama negara, sifatnya mengikat, dan kalau dilanggar, ada sanksi yang tegas. Ini adalah aturan main yang paling formal. Contohnya juga jelas banget, berhenti pas lampu merah, bayar pajak, atau nggak ngerusak fasilitas umum. Ini aturan yang dibuat buat menjaga ketertiban dalam skala yang jauh lebih besar. Dan yang terakhir, ada norma agama. Seperti namanya, norma ini sumbernya dari ajaran keyakinan atau agama, yang ngasih kita panduan moral soal hubungan kita sama Tuhan dan juga sama sesama manusia. Contohnya bisa berupa praktek ibadah, tapi juga mencakup prinsip-prinsip universal, kayak larangan buat nyakitin sesama dan kewajiban buat saling tolong-menolong. Lalu, apa yang terjadi kalau aturan-aturan ini dilanggar? Nah, setiap jenis norma tadi punya sistem sanksi atau konsekuensinya sendiri-sendiri. Coba deh lihat tabel ini. Ini ngerangkum semuanya dengan pas. Kalau kamu melanggar norma kesopanan, paling kamu bakal ditegur atau dicap gak sopan. Kalau melanggar kesusilaan, muncul rasa bersalah dari dalam diri. Nah, kalau melanggar hukum, konsekuensinya jelas. Bisa denda atau bahkan penjara. Dan dalam norma agama, pelanggaran itu sering dianggap sebagai dosa. Masing-masing punya taringnya sendiri buat menjaga ketertiban. Jadi, poin utamanya bukan cuma soal gimana caranya menghindari hukuman. Mematuhi norma itu soal membangun masyarakat yang lebih baik secara proaktif. Hidup jadi lebih aman, lingkungan jadi lebih damai, dan setiap orang ngerasa dihargai. Itulah hadiah utamanya. Oke, sekarang mari kita coba tarik semua konsep ini ke kehidupan kita yang nyata. Di mana aja sih kita bisa ngelihat norma-norma ini bekerja? Semuanya itu dimulai dari rumah loh. Hal-hal sederhana kayak ngebantu orang tua, disiplin soal waktu, atau ngejaga omongan pas lagi emosi sama keluarga.
Disinilah fondasi pemahaman kita tentang aturan sosial pertama kali dibangun. Kemudian, aturan ini meluas ke lingkungan yang lebih besar. Di sekolah, kita belajar buat hormat sama guru. Di masyarakat, kita ikut kerja bakti. Atau sekedar nggak nyetel musik kenceng-kenceng biar nggak ganggu tetangga. Semua ini adalah bagian dari kontrak sosial tak tertulis yang kita semua setujui bersama. Sebagai penutup, yuk kita renungkan sebentar. Dari semua aturan tak tertulis yang kita ikuti setiap hari, dari cara kita makan sampai cara kita ngobrol, norma mana sih yang menurut kamu paling kuat membentuk siapa diri kamu dan cara kamu ngejalanin hidup? Coba deh pikirin.